Merdeka, merdeka, merdeka. Jalan-jalan di hari Minggu. Cakep. Sambil bertamasya main TikTok. Cakep. Mari sambut tahun ajaran baru. Selamat datang di Prime Talk. Oke. Halo Sobat Glory. Welcome back to Prime Talk. Saya, Mr. Juni, akan menjadi host kalian di episode Prime Talk hari ini yang pastinya seru sekali. Pada podcast kali ini, tema kita adalah Merdeka Indonesia, Merdeka Belajar. Dari temanya aja sudah bikin penasaran ya? Nah, sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali untuk selalu like, subscribe, komen, dan share video ini. Welcome to Prime Talk, a new program from Primary Global Mandiri Cibubur. Here we can talk anything. Could be students project, teaching experience, or even parent sharing. Bulan Agustus sangat erat dengan tema kemerdekaan. Hari Kemerdekaan Indonesia yang biasanya dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus selalu membawa kita untuk mengingat betapa besarnya cinta kita kepada tanah air ini. Terlebih tahun ajaran baru yang sudah berjalan dan kemerdekaan Indonesia yang tercermin dalam penerapan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, pada tahun ini Primary Sekolah Global Mandiri turut mengikuti perkembangan pengimplementasian kurikulum ini. Kira-kira bagaimana ya penerapan kurikulum ini di Sekolah Global Mandiri dan bagaimana refleksi nilai-nilai kebinekaan dalam memperingati kemerdekaan Indonesia? Nah, hari ini Mr. Juni sudah mengundang tamu-tamu spesial, yaitu guru-guru dari primary level. Everyone, let's give a warm applause to Miss Nani, Mr. Luxman, Miss Mary, and Miss Rini. Oh ya, Mr. Juni mau ingatkan kembali untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar banyak teman-teman kita yang mendapatkan manfaat dari hasil diskusi kita kali ini. Halo guru-guru hebat level primary. Halo. Wah, senang sekali Prime Talk hari ini dapat mengundang guru-guru hebat untuk diskusi kita kali ini. Untuk Miss dan Mister, boleh untuk perkenalkan diri kepada Sobat Glory, nama, jabatan, ataupun kelas yang diampuh saat ini. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih Mr. Juni untuk diundang di acara Prime Talk ini. Perkenalkan, saya Nani Purwanti. Kemudian saya dipercaya oleh sekolah, diberikan amanah sebagai wakil kepala sekolah untuk kelas 5 dan 6. Terima kasih. Thank you, Mr. Juni. Hello, everybody. I'm Miss Rini. Here, I'm as the Year 4 English teacher. Thank you. Hello, everyone. My name is Miss Pastor Rosemary, but you can call me Miss Mary. For this academic year, I will be teaching in Primary 2. Nice to meet all of you. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Lukman Al-Amin, mengajar di kelas 5 Picasso tahun ajaran 2022-2023. Oke, terima kasih Miss and Mister untuk perkenalannya. Nah, untuk awalan nih Miss sama Mister, saya mau bertanya, sebutkan satu kata yang terlintas dalam pikiran Miss sama Mister ketika mendengar kata merdeka. Mungkin ada yang mau lebih dahulu, Mister? Bebas, bebas. Bebas. Kalau Miss? Mandiri. Mandiri. Bebas mandiri. Kalau happy? Happy. Wah,
hebat ya. Happy. Kreatif. Kreatif. Berarti bebas, mandiri, kreatif, dan Happy. happy. Untuk Miss Rini ya, happy dengan kemerdekaan Indonesia. Oke. Tentunya. Ya, nah, Miss sama Mister, karena di depan kita sudah sebentar lagi akan merayakan 17 Agustus, dari Miss dan Mister, apa sih makna Hari Kemerdekaan itu sendiri? Mungkin dari Mr. Luxman, dan bisa lanjutkan nanti dari Miss Mary. Oke. Menurut saya, makna dari Hari Kemerdekaan itu ada dua. Hari Kemerdekaan pas ketika waktu penjajahan, berarti pada saat itu negara kita bebas dari penjajah. Kemudian makna yang kedua, kemerdekaan, Hari Kemerdekaan di saat-saat sekarang ini, yang aktual sekarang ini. Jadi menurut saya, untuk mana Hari Kemerdekaan yang sekarang, yaitu berarti bahwa kemerdekaan itu bukan akhir dari perjuangan. Kemudian yang kedua itu sebagai Hari Kemerdekaan sebagai pemersatu bangsa. Kemudian yang ketiga itu adalah kemerdekaan itu untuk menumbuhkan rasa saling menghargai. Kemudian yang terakhir yaitu bukti bahwa bangsa kita itu bangsa yang hebat, bangsa yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Itu kurang lebih makna Hari Kemerdekaan buat saya. Wah, terima kasih Mr. Luxman dengan pemahaman yang telah diberikan tentang apa merdeka Indonesia itu. Nah, sekarang bagaimana dengan Miss Mary? Oke, kalau menurut saya, Mr. Juni, bahwa Hari Kemerdekaan itu buat saya adalah suatu momentum rasa bahagia bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Merdeka negara kita, dan juga untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan tersebut. Wah, sangat singkat tapi dapat maknanya. Oh, hebat. Let's give applause again. Oke. Nah, selanjutnya ada tidak ya budaya atau kebiasaan yang Mister atau Miss lakukan saat memperingati Hari Kemerdekaan itu sendiri? Mungkin di sekolah atau di rumah? Mungkin bisa dijawab oleh Miss Rini dan Miss Nani. Oke, thank you Mr. Juni. Untuk kebiasaan dalam hal memperingati 17 Agustus, biasanya itu kalau di rumah kita simpelnya itu kita biasa memasang bendera di depan rumah. Nah, kalau di sekolah biasanya kita mengadakan menghias ruang kelas atau ruang-ruang kantor guru, ruangan-ruangan tertentu untuk dalam hal memperingati hal tersebut. Gitu, sir. Oke, berarti itu yang biasa kita lihat ya, Miss ya. Ketika 17 Agustus pasti setiap rumah itu ada bendera di rumahnya. Dan kalau di sekolah, membuat dekorasi itu merupakan salah satu yang membuat anak-anak itu mengerti ya, Miss ya, bahwa itu kita akan mendekati Hari Kemerdekaan. Oke, kalau dari Miss Nani? Ya, kalau di rumah, Sir, ini memang kebiasaan dari dulu ya. Kalau namanya 17 Agustus itu kan meriah sekali ya. Iya. Di jalan-jalan banyak umbul-umbul, kemudian bendera juga dipasang, meriah sekali. Dan banyak diskon, Sir, biasanya. Wah, diskon kemerdekaan ya, Miss. Si Agus. 77 ya, 77 ya. Iya, yang namanya Salah satu Agus. yang spesial. Kemudian kalau di sekolah, Sir, itu biasanya kita banyak kegiatan, Sir. Cuma karena tahun ini itu kan masih pandemi COVID ya, Sir ya. Jadi kegiatan perlombaan kita adakan, tapi tentu masih dengan tetap menjaga prokes, tidak terlalu banyak berkerumun. Tapi esensi dari merayakannya itu tetap kita laksanakan. Upacara bendera seperti itu juga kita laksanakan. Walaupun pandemi, Sir, selama 2 tahun kemarin kita juga melaksanakan walaupun secara virtual. Seperti itu, Sir. Wah, hebat. Terima kasih, Miss. Nih, semangat kita, Miss ya, meskipun pandemi itu bukan halangan, tapi tetap kita laksanakan via virtual, dan kalau kita sudah selesai pandemi nanti bisa lagi kembali upacara. Amin. Nah, dan ini untuk kita semua nih, untuk Miss dan Mister boleh menjawab nanti. Peringatan 17 Agustus biasanya diwarnai dengan banyak perlombaan ya, perlombaan yang begitu fun. Nah,
sekarang kita kembali nih mengingat masa-masa kecil kita. Wow, Nih, apa paling atau momen perlombaan paling memorable yang Miss atau Mister masih ingat? Dan Saya boleh. oh boleh, siap. Karena menarik nih, Sir. Oke. Saya lupa. Jadi kalau saya memorable itu pada saat saya masih kecil, Sir, balap karung, Sir. Balap karung. Balap karung. Itu kayaknya seru sekali ya. Jadi sebenarnya simple, perlombaannya simple, tapi itu membuat semua itu fun. Ya, orang tua itu menyemangati anaknya, wah dari pinggir lapangan itu udah kayak apa ya, udah kayak olimpiade gitu ya. Sama yang saya paling ingat tuh pada saat saya SMA gitu kan, biasanya ada lomba baris berbaris, kemudian yang sangat kita senang itu adanya ini, Sir, upacara. Kebetulan kalau saya dulu di Jogja, Sir, itu upacara kemerdekaan tuh meriah. Orang itu dari semua lapisan masyarakat itu even di pinggir lapangan pun ya, yang di lapangan kan mereka upacara, tapi di pinggir lapangan tuh rame. Mereka tuh dengan senang dan antusias menyaksikan pasukan pengibar bendera, baris berbarisnya. Kemudian biasanya habis itu ada atraksi tarian tradisional kalau di Jogja seperti itu dulu, Sir. Kota Jogja ya, Miss. Iya. Oke. Dan tentu Miss menyinggung sedikit tentang balap karung. Miss juara tidak ya pada saat itu? Saya juara makan kerupuk. Oke. Dari Miss dan Mister yang mungkin ada tambahan? Ya. Oh, Kalau saya malah paling ingat itu lomba 17-an di sekolah di SMP, itu malah lomba menghafal 36 butir-butir Pancasila itu. Waduh. Dan waktu itu sangat, waduh, harus maju menghafalkan 36 butir Pancasila antar kelas. Nah, kebetulan saya juara dua. Seneng banget karena ngapalinya lama banget. Juara 2. Alhamdulillah. Itu sih yang paling aneh. Kan yang lain-lain lomba kerupuk, lomba ini di sekolah panitianya mengadakan lomba menghafal butir-butir 36 butir Pancasila waktu itu. Wah, ini aneh sekali saya pikir. Tapi itu sebuah tantangan. Tapi dapat semua ya Mister ya, yang 36 butir? Iya, juara dua. Juara dua. Iya, juara 2. Untuk Miss? Oke. Kalau saya itu yang paling bisa diingat memorable one-nya itu sewaktu saya kelas 2 SD. Jadi ada lomba makan kerupuk. Nah, waktu itu kebetulan gigi di depan saya tuh goyang-goyang kan, itu kan masa-masanya gigi susu itu copot ya. Tapi karena ya zaman itu kan disuruh lomba ya harus lomba gitu kan ya. Iya. Jadi saya ikut lomba makan kerupuk tuh kelas 2 SD. Tiba-tiba sewaktu udah makan seperempatnya giginya copot. Nah, terus berdarah kan, berdarah. Nah, terus Kerupuknya panitianya merah putih. panik gitu kan. Wah, kok darah banyak. Nah, sebenarnya saya nggak menang, cuman karena panitianya kasihan lihat saya sampai berdarah, akhirnya saya menang. Tadi kan Miss Lukman juara 2, Miss Nani juara 2, saya juara 1. Karena kasihan gitu, karena giginya berdarah. Itu sih yang tidak terlupakan, dan itu piala saya yang pertama yang saya dapat. Wah, Oke. Kalau Miss Rini? Oke, kalau saya sih nggak gagal juara ya, Miss. Kalau Miss tadi juara and Mister juga. Kalau saya tuh yang paling memorable, saya gagal juara. Jadi ini tuh ceritanya kita ada pertandingan lomba bawa kelereng. Pakai sendok. Pakai sendok. Ya, Iya, pakai udah sendok. sangat awam ya game Iya. yang ini. Nah, jadi saya tuh kan sampai sekarang juga masih kelihatan ya karena badan saya tuh kecil, lincah. Jadi pas pada round semi final tuh saya tuh karena lincah, jadi saya adalah orang yang pertama selalu di depan. Ya. Nah, untuk selanjutnya the next round in the final, karena saya itu adalah salah satu kandidat yang sangat sulit untuk Kalahkan. dilawan, oke, oleh teman saya. Diambillah kelereng saya, disembunyikan. Jadi nggak ikut? Miss? Dicurang. Nggak ikut. Disqualified. Yes, disqualified because I don't have any marbles anymore. Jadi gagal juara. Ada gagal. Begitu. Tapi menjadi memorable Miss ya? Yes. Memang kalau mengingat-ingat ini ada Seru. lucu, ada sedihnya juga ya. Itunya ada serunya. Oke, ada juga serunya. Nah, ini Miss 17 Agustus ini kan mengingat hari kemerdekaan, yang mana kita ingat bahwa pada zaman itu nenek moyang kita berperang habis-habisan untuk memenangkan kemerdekaan ini. Nah, dari Miss dan Mister semua, siapa nih tokoh pahlawan kemerdekaan yang paling dikagumi dan apa alasannya?
Boleh saya, Sir? Boleh. Kalau saya nggak tahu kenapa ya, atau karena saya orang Jogja ya, kurang tahu juga gitu ya. Tapi dari saya kecil itu saya sangat kagum sama Pangeran Diponegoro, Sir. Even kalau saya tuh sampai terbayangkan biasa gambar kalau di kelas itu ada yang pakai kuda itu loh, Sir. Pakai kuda Pangeran Diponegoro naik kuda itu kelihatannya gagah sekali gitu loh, Sir. Terus pas sudah besar itu memang terus kita dengar ada Pangdam Diponegoro dan sebagainya, itu saya ada wah hebat sekali gitu ya. Kemudian kemarin saya berkesempatan itu ke Makassar, ke makam Pangeran Diponegoro, itu saya oh ya Allah, saya berkesempatan untuk ziarah ke makam beliau seperti itu, Sir. Oke, berarti dari Miss Nani Pangeran Diponegoro. Oke, kalau dari Miss Rini? Thank you, Sir. Kalau dari saya tuh dari Jogja juga ini ya, Miss. Saya jadi teringat tuh waktu kecil, saya memang agak sulit ya untuk belajar. Tepatnya lebih senang bermain gitu ya dibandingkan belajar monoton gitu. Tetapi saya mendengar ada seorang pahlawan bernama Ibu Kartini. Kita semua all knows that, saya melihat kenapa dia sangat memperjuangkan pendidikan begitu. So that's why I really amazed with her. Sampai sekarang juga termotivasi, bukan bisa menjadi dia, tapi belajar untuk mengikuti langkah dan perjuangannya, seperti itu aja sih, Sir. Oke. Sama Miss ya tadi ya, dari kota Jogja. Jawa Tengah. Oke, kalau Miss Mary? Saya agak jauhan dikit ya. Jadi kalau pahlawan yang menjadi teladan saya di antara banyak pahlawan-pahlawan adalah kebetulan berasal dari Medan juga, dari Sumatera Utara, yaitu Sisingamangaraja ke-12. Jadi kenapa Sisingamangaraja ke-12? Karena seperti kita ketahui beliau adalah seorang raja pada masanya di Sumatera Utara, khususnya di tanah Toba ya, di tanah Toba. Nah, beliau itu meskipun dia seorang raja, tapi nilai-nilai keteladanan yang saya sangat kagumi adalah yang pertama itu beliau itu pantang menyerah. Kemudian semangatnya itu dalam membela masyarakat, dalam membela warga-warga itu sangat saya kagumi. Karena seperti diketahui dia itu berjuang bukan hanya rajanya sendiri, Sisingamangaraja, tapi juga bersama putra dan putrinya. Bahkan di saat-saat terakhir itu dia tetap memperjuangkan masyarakat, terutama di tanah Toba tersebut. Nah, yang terakhir itu yang saya sangat kagumi nilai keteladanan beliau adalah sifat patriotisme dan nasionalisme yang sangat tinggi. Jadi meskipun beliau itu seorang raja, seorang pejabat, namun beliau mendedikasikan dirinya untuk masyarakat. Itu yang saya kagumi. Oke, hebat. Nah, kalau dari Mr. Luxman nih? Kalau saya, kalau hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan, tentunya idola yang pahlawan ketika itu Soekarno-Hatta ya. Soekarno-Hatta itu menurut saya setelah sekian tahun, 350 tahun plus 3,5 tahun dijajah, dan pada akhirnya ketika mendengar penjajah terakhir kita adalah Jepang kalah dengan sekutu, seketika itu walaupun Pak Soekarno itu didorong oleh kaum pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita, sampai diculik juga oleh kelompok pemuda, pada akhirnya dia berani juga untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara kita pada saat itu, padahal masih di tengah ancaman dari tentara sekutu, Jepang juga masih, tapi keberanian mereka dan timnya itu sampai-sampai rumahnya tentara Laksamana Maeda yang dari Jepang aja berani kemudian dipakai buat merumuskan itu naskah proklamasi ketika itu tuh. Itu sih untuk saya. Oke, dan sekarang kita menikmati ya, Miss and Mister, perjuangan dari para pahlawan kita. Nah, sekarang pun bentuk cinta kita kepada tanah air ini, kita selalu merayakan namanya 17 Agustus tadi. Dan sekarang udah ke-77 ya, Miss ya? Iya. Betul, 77. Oke. Tidak hanya kemerdekaan Indonesia, baru-baru ini negara kita juga mengimplementasikan tema kemerdekaan itu pada kurikulum
pendidikan. Yang mana kurikulum terbaru ini yang kita tahu adalah kurikulum Merdeka. Nah, untuk Miss Nani, mungkin boleh coba dijelaskan sedikit apa sih kurikulum Merdeka itu kepada Sobat Glory di rumah agar lebih paham dan kita sama-sama mengerti apa sih bentuk dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih Mr. Juni. Jadi memang pemerintah meluncurkan kurikulum Merdeka ya, Sir ya. Tapi perlu di-underline mungkin kurikulum Merdeka berarti merdeka untuk belajar, bukan merdeka untuk tidak belajar. Itu harus di-underline itu, Sir ya. Jadi bukan merdeka terus oh boleh nggak belajar. No, bukan gitu ya. Yang pertama dari kurikulum Merdeka itu, Sir, pemerintah sebenarnya ingin mengubah mindset dari pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau dulu itu kan kita, oh nih materi harus segini, harus selesai, ketuntasan materi. Tapi di kurikulum Merdeka itu tidak seperti itu, Sir. Makanya di kurikulum Merdeka itu ada namanya fase-fase. Jadi kelas 1-2 itu kita sebutnya sebagai fase A. Kemudian kelas 3-4 itu fase B, kelas 5-6 itu fase C. Jadi itu sesuai dengan usia dan perkembangan dari para peserta didik, seperti itu. Nah, di situ guru-guru itu lebih bebas, Sir. Dalam arti dia bisa membuka banyak resource. Tidak cuma dari buku paket, no, bukan. Tapi guru-guru itu diajak untuk lebih merdeka mencari resource yang sesuai untuk anak didiknya, sesuai dengan perkembangannya. Baik metodenya dia boleh mengembangkan, kemudian dia bisa melihat di sekolah itu potensinya seperti apa yang bisa dikembangkan. Di webinar-webinar itu sering disebutkan. Jadi kalau misalnya sekolah di daerah pantai, mungkin pengembangannya akan berbeda dengan di daerah gunung atau perkebunan, seperti itu. Jadi memang kalau di kurikulum Merdeka ini, guru dituntut untuk lebih kreatif. Dari kata fleksibel itu ya harus lebih adaptif, kreatif. Jadi dia harus bisa membawa kelasnya itu memaksimalkan potensi dari anak didiknya, seperti itu. Jadi bukan ini kurikulum kalau dulu kan ini materi segini, ini harus habis, bukan seperti itu. Tapi lebih kepada contextual understanding. Jadi anak-anak itu bukan kepada oh ini materi selesai, bukan. Tapi apakah benar-benar dia paham dengan apa yang dia pelajari, ya. Jadi dia guru-guru itu memang harus benar-benar kreatif, melihat potensi anak didiknya, kemudian memakai berbagai metode. Kan anak-anak ada yang kinestetik, kemudian mungkin dia secara kognitifnya ada yang bagus, ada yang mungkin harus diulang berkali-kali. Itu kreativitas guru ditantang di situ. Kemudian yang perlu di-underline lagi adalah nanti ending dari penerapan kurikulum Merdeka ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi kita bukan hanya berkutat pada teori dan sebagainya, tapi pada lebih kepada endingnya tuh apa sih yang akan dicapai si anak didik ini, ya. Jadi nanti kalau pelajar Pancasila kan anak didik itu diharapkan satu, menjadi anak yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, ya kan. Kemudian anak-anak itu karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, adat istiadat, di situ ada namanya kebinekaan global, ya. Jadi anak-anak itu harus terbiasa dengan berbagai keragaman yang ada dan bisa menghargai satu sama lain. Kemudian anak-anak juga dituntut untuk nanti endingnya bisa bernalar kritis, ya. Kritis dalam arti oh bukan cuma hafalan, no, bukan seperti itu, tapi dia benar-benar memahami apa yang dia pelajari. Jadi dia punya nalar kritis, kemudian juga mandiri. Ini kaitannya sama Merdeka tadi, ya. Jadi anak-anak itu nanti diharapkan menjadi pribadi yang mandiri, karena kita udah 77 tahun nih Merdeka, ya. Kita sudah bukan bangsa yang baru kemarin sore merdeka, bukan. Tapi kita itu sudah kalau dulu nyebutnya, kalau zaman dulu ya, era tinggal landas, ya, udah lewat itu, ya. Kemudian di samping itu juga berpikir kreatif, ya. Kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong itu kan nilai-nilai ini ya, nilai luhur bangsa Indonesia. Di berbagai daerah itu ada namanya macam-macam, ya. Ada nyebutnya gugur gunung, ya, kalau di Jawa, ya. Kemudian di Sulawesi itu ada mapalus, ada pokoknya istilahnya beda-beda, tapi intinya adalah gotong royong. Karena memang orang Indonesia itu pada dasarnya adalah suka menolong, suka bergotong royong. Nah, kalau nilai-nilai tadi itu nanti benar-benar bisa diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia, pendidikan Indonesia itu benar-benar bisa menjadi mendidik anak-anak bangsa itu, menjadikan Indonesia itu lebih maju ke depannya, Sir. Karena ini kaitannya sama yang dicanangkan oleh Presiden adalah Indonesia Emas.
seperti itu. Nah, kita juga harus berubah tuh, adaptif, gurunya adaptif, anak-anaknya juga nanti diajak berpikir kritis dan sebagainya. Dukungan dari organisasi baik sekolah maupun pemerintah dan sebagainya itu memang harus berkolaborasi di kurikulum Merdeka ini, Sir. Begitu. Oke, terima kasih, Miss. Iya. Berarti ini yang Merdeka tadi itu perlu digarisbawahi tadi ya, Miss ya. Iya. Bukan untuk siswa, bukan berarti malas belajar. Tapi justru ini Bukan. Merdeka untuk belajar bukan dan merdeka untuk tidak belajar. dan ya. juga guru-guru ya, Miss ya, Iya. semakin kreatif, bisa iya. mendapatkan banyak sumber, Iya, nggak hanya betul. dari buku yang mungkin Iya. beberapa tahun lalu dilaksanakan. Betul sekali, Oke. Sir. Karena memang sekarang kan eranya sudah terbuka ya, Sir ya. Sekarang itu beda dengan saya atau Mr. Lukman, kita kan zaman tua ya, Sir ya. Zaman dulu mungkin akses kita cuma buku atau mungkin TV, ya atau radio ya, Sir ya. Tapi Radio. sekarang handphone, kemudian media sosial, akses informasi itu sangat terbuka Cepat. buat siapa saja. Jadi sekarang itu yang cepat dan cepat adaptif itu yang akan maju seperti itu. Beda dengan dulu ya, mungkin yang Iya. yang apa ya, yang tekun dan sebagainya. Ya, tekun tetap diperlukan, tapi sekarang tuh akses dan kecepatan beradaptasi itu sangat memungkinkan orang untuk cepat atau leverage-nya tuh sangat cepat seperti itu, Sir. Dan teknologi ini juga sudah sangat mendukung, Miss ya. Betul Bahkan sekali. anak SD sekarang sudah belajar dari lebih banyak Lebih belajar dari canggih. teknologi juga dari handphone atau gadget yang sebagainya. Betul. Banyak tersedia. Betul. Ya. Oke, nah dengan kurikulum Merdeka ini sekolah global kan tadi Miss ya sudah ikut turut mengimplementasikannya. Nah sekarang untuk Miss dan Mister, sejauh apa sih persiapan yang telah dilakukan selama ini? Mungkin Miss Lukman? Ya, baik. Untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka, yang pertama secara administrasi sekolah kita, khususnya primary Sekolah Global Mandiri Cibubur, sudah mendaftarkan ke pemerintah, yang waktu itu pendaftaran terakhirnya itu adalah 30 April. Nah, kebetulan sekolah kita sudah mendaftar, jadi sudah terregister di Kemendikbud, ya. Bahwa kemudian yang kedua, sebelum tahun ajaran baru, guru-guru dan kepala sekolah dan tim semuanya sudah menjalankan rapat kerja kurang lebih 4 hari untuk melakukan persiapan-persiapan sehubungan dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Ya, kalau menurut pemerintah kan ada apa namanya, aturan itu kan kelas 1 dengan kelas 4 yang mulai. Tetapi khusus untuk Sekolah Global Mandiri ini, khususnya primary, kita untuk kelas 2, 3, kemudian 5, 6 sudah adaptif, menyesuaikan, mendesain sesuai dengan itu kurikulum Merdeka. Demikian. Oke, terima kasih Mr. Luksman. Kalau dari Miss Rini sendiri? Oke, untuk mungkin ini tambahan saja untuk Merdeka Belajar yang sudah kita implementasikan itu sebenarnya menurut saya pribadi untuk seorang guru ada plus minusnya. Merdeka dari satu sisi itu kita tidak terpaku dengan administrasi lagi, harus menjalankan sesuai dari kurikulum yang seperti dulu, harus menyelesaikan 1 sampai 10. Nah, untuk menurut saya yang untuk plusnya, kita itu sekarang harus mengembangkan lagi ya. Tadi saya sebutkan plus dan minusnya ya. Untuk minusnya mungkin kita itu bukan minus sih sebenarnya, mungkin lebih Tantangan lagi ya. Yes, I mean that one is okay. Menantang kita guru untuk memiliki beberapa plan menurut saya. Karena kebetulan saya juga adalah guru English, untuk flexibility yang tadi itu kita kan bebas untuk menyesuaikan ya, Miss, tidak monoton lagi, harus mengajarkan satu materi ini ke semua anak dengan pembelajar atau metode dengan perangkat yang sama, tidak lagi. Nah, sekarang kita itu harus menyediakan beberapa plan. Contoh kebetulan saya kan English, saya harus menyediakan beberapa rencana tertentu karena kebetulan kita ada beberapa skills yang harus dicapai, seperti membaca, reading, and then writing, sama speaking dan listening juga.
kebetulan anak-anak itu semuanya tidak bisa disamakan skillnya di writing, reading maupun speaking atau listeningnya. Ada beberapa anak yang dia jago di writing, lebih ke grammar atau membuat cerita. Ada juga anak yang pintar di berbicara, ngomong aja, oh so bla 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 and I don't like, okay. And then also ada yang benar-benar bisa paham sekali dengan listening, dengan mendengar dia bisa paham semuanya. Oh tadi yang dijelasin, walaupun dia sembari melakukan kegiatannya di tempat duduknya, tapi dia bisa the lesson is this. And then ada juga anak-anak yang bisa sangat paham dengan membaca aja, tapi dia sudah paham yang dia baca tersebut gitu. Jadi untuk kita guru, apalagi saya ya masih baru gitu ya ininya, itu sangat tantangan sekali bagi saya, mungkin juga ke teachers yang lain, harus menyediakan dan menyesuaikan ke anaknya gitu. Mana sih yang cocok ke anak ini, apakah dijadikan cerita saja atau jadi tulisan, begitu sih Sir. Oke, terima kasih Miss. Berarti persiapannya sudah matang Miss ya untuk menghadapi kurikulum Merdeka ini. Nah sekarang kita coba langsung ke kelas langsung Miss ya, karena kan ini kan tadi persiapan. Sekarang kita bagaimana implementasi Miss sama Mister, kegiatan pembelajaran seperti apa sih yang Miss dan Mister lakukan di dalam kelas dalam rangka menerapkan kurikulum baru ini. Mungkin Miss Mary? Iya, kebetulan saya itu mengajar di kelas 2 Lincoln. Di kelas 2 itu untuk term 1 ini materinya kami belajar di pelajaran sains itu mengenai meter. Nah, saya bawa contohnya ya Sir ya. Jadi sekaligus saya perlihatkan. Jadi ini adalah karya siswa-siswa kelas 2 Lincoln. Di kelas 2 di sainsnya kami itu belajar mengenai meter. Seperti kita ketahui meter itu ada 3 ya. Nah tapi di term 1 ini kami memfokuskan untuk di solid dan liquid. Nah ini anak-anak kebetulan di kelas 2 Lincoln itu mayoritas anak-anaknya sangat aktif. Jadi meskipun karena ini baru term 1, 2 bulan pertama, pembelajaran tahun lalu yang mayoritas online tidak menghalangi mereka itu untuk belajar, untuk juga di rumah untuk membaca buku-buku yang bermutu seperti itu. Karena ini terlihat dari sewaktu kami mengadakan eksperimen mengenai meter solid dan liquid, yang mana dalam pembelajaran ini terdapat kita ada 3 tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama itu mereka itu identifikasi dulu di dalam kelas. Mana nih kira-kira yang solid, yang liquid. Jadi mereka itu di kelas saya ada 20 siswa, jadi kita bagi-bagi dulu 3 anak atau 4 anak, 5 anak mencari mana satu benda gitu. Jadi mereka cari di dalam kelas. Nah kemudian mereka taruh di atas meja. Setelah itu, setelah mereka mengidentifikasi, mereka menyebutkan apa nama-nama bendanya itu. Nah setelah menyebutkan, yang ketiga itu mereka mengklasifikasikan. Karena kami menitik beratkan di solid dan liquid, mereka mengklasifikasikan yang mana benda yang kamu ambil tadi termasuk solid atau liquid, solid or liquid, seperti itu. Nah kemudian yang keempat, setelah mereka mengklasifikasikan, kita belajar mengenai karakteristik solid dan liquid tersebut. Kami mengadakan eksperimen ringan, eksperimen simple. Jadi seperti air liquid ini kami masukkan ke beberapa tempat, kebetulan ada cup juga, gelas. Nah setelah itu ditemukanlah, kami menemukan 3 karakteristik sesuai dengan meter tersebut, liquid. Dan juga demikian juga dengan solid. Jadi ada bendanya, misalnya klip ini kami taruh di atas meja, ditaruh lagi di dalam box, bentuknya berubah atau tidak. Nah seperti itu, sehingga ditemukanlah karakteristik solid yang kami temukan bersama-sama. Nah setelah itu, nah yang keempat, bagaimana nih supaya kita tetap ingat benda-benda yang sudah kalian temukan solid. Nah yang liquid, bagaimana supaya nanti tidak lupa gitu. Oh ini Miss, di display kita taruh biar bagus bentuknya. Nah ini pun display, memang kami yang mendisplay, tapi atas ide anak-anak. Setelah kita display, kita taruh mana ya bagusnya, di dinding atau kita gantung? Oh digantung aja Miss gitu. Mereka yang memberikan ide. Setelah mau digantung juga kita tuh ada masalah gitu ya. Ada masalah kok susah, berat, karena ini ada beberapa benda itu yang berat. Bagaimana supaya sewaktu digantung
benda-benda tersebut bisa tergantung dengan baik, tidak istilahnya tuh meleot-leot gitu ya. Gitu. Akhirnya mereka yang menemukan, oh mesti ada yang keras di belakangnya. Nah, jadinya ini memang sengaja, sebetulnya guru itu fasilitator juga. Di kurikulum Merdeka, implementasinya salah satunya adalah guru sebagai fasilitator. Kita juga sudah mengerti media ajar yang kira-kira anak-anak itu akan comes up with gitu ya. Jadi memang sudah kami sediakan juga, tapi kita memberikan clue-clue aja gitu loh, Mister. Jadi gimana nih supaya bisa terpampang, bisa terlihat dengan baik, sewaktu digantung tidak goyang-goyang. Nah, oh ya, pakai yang agak keras di belakangnya, sehingga sewaktu di display terdisplay dengan baik. Nah, dengan pembelajaran yang kami pelajari di implementasinya dengan kurikulum Merdeka, dengan eksperimen, dengan diskusi anak-anak, kami juga mengadakan mereka juga bergerak, mereka juga tidak monoton gitu ya hanya di dalam kelas, tapi mereka juga bergerak, tentunya dengan bergerak yang bertanggung jawab, tidak bergerak asal-asalan gitu ya, yang mungkin menyebabkan ada accident. Nah, mereka bergerak, memberikan ide, memberikan masukan, sehingga pembelajaran juga bisa tuntas dan profil pelajar Pancasilanya juga dapat. Karena dengan pembelajaran seperti ini, mereka bisa berpikir kreatif, bisa berkolaborasi teman-temannya. Ada misalnya mengambil kemarin itu balon. Nah, terus ada yang kasih tahu balon itu gas. Kita kan belajar solid dan liquid seperti itu. Jadi itu bisa saling mengingatkan, bisa saling memberi masukan ya, memberikan ide seperti itu. Nah, ini salah satu contoh implementasi kurikulum Merdeka dalam pelajaran sains di kelas 2, Mister. Seperti itu. Hebat nih. Ya, berarti ini semua Miss hasil dari proyek siswa ya? Iya, betul. Dan memang dari kurikulum Merdeka itu kan student center, yang mana seperti Miss katakan tadi, kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja. Dan semua solusi kita minta anak itu sendiri yang untuk menemukan jawabannya. Oke, hebat nih. Nah, sekarang kalau menurut Miss dan Mister sendiri, ini kan sudah kita lakukan implementasi di kelas. Dampak positif apa yang bisa Mister berikan terkait dengan kurikulum Merdeka ini yang sudah kita laksanakan di kelas? Jadi bagaimana kira-kira dampak positifnya? Mungkin dari Mister Luxman? Oke. Karena sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kurikulum Merdeka ini kan Kemendikbud menggunakan filosofi yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara ya, yang diantaranya adalah tujuan pendidikan itu menuntun siswa-siswi, menuntun segala kodrat anak didik agar bisa tumbuh sesuai dengan kemampuannya, yang pada akhirnya akan tercapai kebahagiaan dan keselamatan anak-anak didik tersebut. Nah, dari sini tadi dari proyek ini tentunya dari situ ada anak-anak yang suka menggambar, ada anak-anak yang punya kemampuan untuk menjelaskan, mempresentasikan, ada juga anak-anak yang membuat narasi-narasinya, ceritanya itu. Dari situ kita bisa dengan mudah, guru-guru tinggal dalam membentuk tim misalnya, kita mengembangkan dari bakat minat mereka ya. Mereka, oh kalau yang ini jago, tulisannya bagus, gambarnya bagus, kasih contoh ini. Yang punya ide-ide yang suka ini juga kasih bagian. Jadi pembagian tugasnya akan sesuai, akhirnya hasilnya bisa sesuai, maksimal, dan anak-anak pun senang, tidak malas-malasan karena dia mengerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Seperti itu. Dan kita juga dampak positifnya juga, kita untuk mengambil penilaian tidak perlu dengan soal dari 1 sampai 10 harus milih ABCD. Kita bisa mengambil assessment dari kegiatan kelompok membuat ini project ini. Jadi dampak positif yang langsung kami rasakan itu seperti itu. Jadi memudahkan terutama guru ya dalam menuntun anak-anak mengembangkan minat dan bakatnya itu. Demikian. Ya, terima kasih Mister. Berarti ini salah satu juga pengembangan bakat siswa itu Mister ya, tersalurkan bakatnya dalam
yang mereka hobinya. Yang Iya, seperti kata betul. Miss tadi, menggambar atau presentasi. Iya. Oke. Nah, untuk Miss Nani, selain dampak positif yang telah disampaikan oleh Mr. Luxman, kira-kira apa sih tantangan utama tantangan ini pasti ada Miss ya? Tantangan utama yang dirasakan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini? Iya, tantangannya ini Sir. Pertama tuh mindset Sir. Kalau sesuatu perubahan itu kan pasti orang, waduh, berubah ya, pasti ada banyak penyesuaian, ya kan? Jadi mindsetnya itu biasanya itu sesuatu yang sulit lah, yang apa gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di primary khususnya itu kita melihat tantangan itu sebagai sesuatu yang challenging. Apalagi kalau guru-guru kami itu syukur alhamdulillah, kalau guru-guru primary itu teman-temannya itu adalah adaptif Sir. Nah, tapi saya yakin kalau itu di sini ya Sir ya, tapi saya yakin kalau di sekolah lain mungkin akan beda lagi tantangannya. Tapi syukur alhamdulillah dari tantangan yang kita harus berubah dari kurikulum satu ke kurikulum yang lain, itu tantangan itu bisa solve lah di sekolah ini gitu ya. Teman-teman apalagi kita itu jiwa gotong royongnya tinggi. Artinya gini Sir, ada sesuatu yang baru, ada ilmu yang baru. Nah teman-teman itu dengan senang hati itu saling belajar, saling mengajari, seperti itu. Nah itu tantangannya adalah kolaborasi itu Sir. Kolaborasi, jadi untuk penerapan sesuatu yang baru, satu mindsetnya, kemudian kolaborasi antar warga sekolah itu memang harus terjalin. Tapi syukur alhamdulillah lagi, kalau di level primary, it's solved. Artinya teman-teman itu tidak pelit ilmu. Jadi saya misalnya, yang udah generasi old gitu ya, saya sering nanya sama teman-teman yang muda itu kan mereka memang native ya dengan teknologi gitu kan, memang mungkin mereka udah lahir udah ada itu. Kalau saya kan dari zaman disket masih ini dulu ya Miss ya. Iya, masih itu kan, dari masih pakai floppy disk, kemudian sekarang kan udah zamannya cloud seperti itu ya. Saya sebagai orang yang beda zaman tuh saya harus belajar seperti itu. Intinya tantangan-tantangan seperti itu pasti dirasakan lah. Nah tantangan-tantangan yang dialami oleh sekolah lain pasti beda itu, karena sumber dayanya juga beda. Nah itu kembali ke sekolah masing-masing. Tapi kembali lagi kalau di primary yang masalah tentang harus adaptif, kemudian kolaboratif itu bisa terselesaikan. Artinya kita saling, tidak hanya profil pelajar Pancasila, tapi gurunya juga profil guru Pancasila. Seperti itu. Hebat. Let's give applause Miss. Oke. Berarti memang setiap tantangan itu pasti ada Miss ya. Ada, Tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi tantangan itu? Oke. Wah, seru sekali ya untuk pembicaraan kita hari ini bersama guru-guru hebat primary. Kita semua jadi lebih memahami apa sih esensi dari kemerdekaan itu dan kaitannya terhadap pembelajaran di kelas yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Sobat Glory, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, yang artinya setiap orang memiliki hak kemerdekaan dalam menjalankan kehidupannya asalkan tetap bertanggung jawab dan menghargai kepentingan orang lain. Esensi kemerdekaan ini juga sudah diterapkan dalam pendidikan kita melalui KURMA, Kurikulum Merdeka. We all hope this freedom isn't just a nonsense way of talking, but a real start for our better future. Nah, Sobat Glory, demikian perbincangan kita di Prime Talk hari ini. Semoga bisa memberi inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, silahkan like, comment, subscribe, dan share video ini. Oh ya, jika ada Sobat Glory ataupun parents yang ingin memasarkan produk atau review produk di Prime Talk, silakan menghubungi kontak di bawah ini. Saya Mr. Juni dan tamu-tamu hebat hari ini beserta segenap kru Prime Talk mohon diri. See you next episode of Prime Talk. Happy 77 Indonesia Independence Day. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.
Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap